Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita memuji Tuhan dengan lagu Api Roh Suci Bakar Hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Tolonglah kami supaya kami dapat hormat kepada Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahukah hari ini hari apa? Ya, hari ini adalah hari Minggu. Hari ini ada yang istimewa adik-adik. Apakah itu? Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Pentakosta adalah hari ke-50 dihitung dari hari kebangkitan Yesus Kristus atau hari Paskah. Hari Pentakosta juga hari peringatan turunnya Roh Kudus atas murid-murid Yesus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang diam di dalam diri orang percaya. Adik-adik, 10 hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Sebelum itu, Yesus sudah pernah menjanjikan supaya murid-murid tidak takut ketika Yesus naik. Karena Roh Kudus akan turun untuk menjadi penghibur bagi mereka. Bukan itu saja, Roh Kudus juga akan menunjukkan kepada dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan Roh Kudus akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Adik-adik, apakah yang terjadi pada hari Pentakosta? Dalam Kisah Para Rasul 2 menjelaskan, ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka sama seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah.
mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Banyak dari mereka yang datang berkumpul karena mendengar suara itu. Mereka sangat heran karena masing-masing rasul itu berbicara, dan setiap orang mendengarnya dalam bahasanya sendiri. Mereka semua heran, dan mereka tidak mengerti bagaimana para rasul itu dapat melakukan hal itu. Mereka mengatakan, "Lihatlah, orang yang berbicara itu semuanya orang Galilea." Tetapi kita mendengar mereka dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin itu? Kita datang dari daerah yang berbeda-beda. Partia, Media, dan Elam. Ada yang berasal dari Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta, dan Arab. Beberapa orang dari kita adalah orang Yahudi dan ada juga penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah-daerah itu, tetapi kita dapat mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Kita semuanya dapat mengerti hal-hal yang besar yang dinyatakan mereka tentang Allah. Mereka heran dan bingung. Mereka bertanya satu sama lain, apakah yang terjadi? Mereka berpikir bahwa rasul-rasul itu mabuk karena terlalu banyak minum anggur. Pada saat itu juga, Petrus menjelaskan kebingungan mereka. Petrus berkata bahwa mereka tidak mabuk, tapi hal yang terjadi itu sebelumnya sudah disampaikan oleh Nabi Yoel. Pada saat hari Roh Kudus turun, akan terjadi hal-hal yang ajaib, dan semua orang yang percaya akan diselamatkan. Pada saat itu, Petrus berkhotbah dan ia menjelaskan tentang Yesus Kristus yang dipilih Allah untuk mati dan dibangkitkan. Yesuslah yang telah dibangkitkan oleh Allah dari kematian adik-adik, dan ia telah naik ke surga dan Roh Kudus telah turun. Pada saat itu, orang yang mendengarkan khotbah Petrus mengerti dan bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Lalu, Petrus berkata, mereka harus bertobat, dibaptis dalam nama Yesus, supaya dosa-dosa diampuni, sehingga mereka menerima Roh Kudus. Adik-adik, jumlah orang yang percaya pada hari itu kira-kira 3.000 orang. Wah, banyak sekali ya. Iya adik-adik, pekerjaan Roh Kudus sangat luar biasa bukan? Adik-adik, janji itu tidak hanya untuk mereka yang mendengarkan khotbah Petrus saja, tapi juga untuk kita semua, yaitu adik-adik sekalian. Setiap orang yang mau bertobat, dibaptis dalam nama Yesus, dosa-dosanya diampuni, dan Roh Kudus ada dalam hatinya. Yesus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, sudah menyatakannya dan memberi pengharapan. Roh Kudus adalah jaminan bagi setiap orang yang percaya. Maukah adik-adik memiliki Roh Kudus? Percayalah kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita semua dan memberi Roh Kudus untuk setiap orang yang percaya kepadanya, karena Roh Kudus adalah jaminan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Ayat hafalan kita.
Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1 ayat 14. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh